Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kali ini kita bersama dengan teman-teman dari Pemuda Hidayatullah Kalimantan Selatan, mencoba untuk mengangkat topik sederhana gitu tentang akutnya hegemoni game di kalangan pemuda atau remaja-remaja Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan sampai dapat kasus sendiri, rumah sakit jiwa banyak memenuhi orang-orang yang memiliki gangguan jiwa terhadap hyper game. Kecanduan lah ya. Kecanduan game. Terus menurut Kak Imam sendiri bagaimana itu solusi terhadap generasi bangsa ini supaya mereka tidak terlalu over untuk di media kayak game online segala macam. Ya. Terlalu berlebihan ya. Tidak berlebihan. Oke. Tidak Jadi berlebihan. sebenarnya kalau kita runtut, kenapa semua orang atau banyak anak muda hari ini gandrung banget ya dengan game? Itu karena memang satu, jenis sosialisasi game itu sangat masif. Bahkan orang-orang yang punya konten game menjelaskan tutorial main game, itu cukup digemari. Artinya secara lingkungan game ini sudah subur di Indonesia. Jadi cara untuk menghadapi situasi ini, kita tidak bisa dengan membenci mereka yang sedang kena gandrungan game itu. Karena bagaimanapun mereka adalah sahabat kita yang kita harus care kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua mereka kadang sibuknya itu kerja gitu kan, mencari pundi-pundi rupiah, sehingga aktivitas anak tidak begitu diperhatikan. Yang penting bagi mereka anaknya biaya sekolah dibayar, kebutuhan sandang pangannya terpenuhi, mau motor, mau game, mau apa, itu tidak terlalu soal. Toh uangnya bisa dicari kata orang tuanya. Nah, jadi dua hal ini saja sudah bisa menjadi pemicu kuat anak-anak merasa bebas dan akhirnya terseret pada kecanduan game itu. Nah, solusinya adalah kita dari kalangan pemuda membuat edukasi alternatif kepada mereka, ajak mereka lewat kegiatan-kegiatan positif, lewat latihan taekwondo kah, futsal kah, sesuatu yang bermanfaat, yang menguras energi mereka secara fisik, dan pokoknya kalau udah selesai aktivitas itu mereka tidak ada lain urusan selain istirahat gitu. Nah, ini harus kita bangun. Jadi tidak bisa hanya pakai pendekatan game itu berbahaya, enggak bisa, itu enggak masuk dalam karena ya ibarat jadi orang yang harus melalui pendekatan secara halus gitu misalnya. Pendekatan secara halus, secara tidak langsung. Ya, itu memang harus kita lakukan. Bisa nanti pendekatan lainnya banyak, tapi dalam konteks yang mungkin untuk kita lakukan dan menjadi daya tarik buat anak-anak yang suka game, mungkin itu cara yang paling mungkin untuk segera direspon oleh mereka. Terus bagaimana yang mereka punya ambisi gitu kan, dalam setiap event game yang diadakan baik mau online maupun offline pasti memiliki pundi-pundi penghasilan yang sangat menggiurkan. Bahkan para gamer itu ada sampai ke luar negeri bermain game dan ingin mendapatkan hadiah dari permainan itu, dan hadiahnya tidak sedikit. Dan itu menjadi sesuatu hal yang menggiurkan. Sama, saya pikir game ini kan sama dengan orang atau anak-anak muda yang di pinggir jalan main gitar ya. Nah, kalau dia ahli sekalian dengan gitarnya itu, bermain gitar dengan baik, dia jadi komposer ataupun penyanyi ataupun pencipta lagu yang baik, ya saya pikir bagus saja. Itu artinya dia memang betul-betul menekuni itu. Nah, sekarang yang soal adalah dia main game, dapat uang tidak, profesional apalagi, kuota orang tuanya habis. Nah, ini yang banyak biaya. Yang soal. Jadi kalau yang sudah profesional sekalian mau cari uang dengan game, ya itu hak dia. Itu memang potensi dia, itu keahlian dia. Kita apresiasi. Dalam pengertian tidak perlu kita khawatir dengan itu karena dia sudah punya target yang jelas.
Nah yang tidak jelas ini kan kasihan anak-anak yang masih labil apa. Dia main game itu untuk apa kan? Untuk apa tidak ada. Dan dia tidak dapat apa-apa. Waktu habis tugas sekolah dia kerjakan, hubungan dengan orang tua tidak mesra. Jadi renggang. Ya sangat renggang. Apalagi instruksi guru. Nah ini mungkin juga yang menjadikan banyak guru belakangan terpancing emosinya ya, karena memang perilaku anak-anak yang suka game ini cenderung kurang bisa mendengar biasanya. Kadang tidak sambung, hubungan sosialnya mulai berkurang. Nah, hubungan sosial berkurang karena nyaman dengan dirinya. Game ini. Jadi salah satu bentuk terjadinya individualitas ya dari game itu adalah efek daripada game itu sendiri. Ya. Solusinya memang ada dua, ini mungkin kesimpulan kita, dialog kita. Pertama yang tadi kita melakukan pendekatan secara tidak langsung melalui beragam kegiatan olahraga atau mancing atau ya bolehlah ya tenaga, naik gunung lah atau apa kan, untuk melupakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya begitu, atau bikin kegiatan bersih-bersih pantai atau kegiatan sosial. Nah yang kedua memang secara improvisasi ini tantangan pemuda kita, bahwa bagaimana menjadikan masjid sebagai tempat yang menarik. Jadi masjid sekarang ini sudah wajib ada wifi, ada kopi. Nah, itu cocok. Ini perlu dirumuskan ini. Ada wifi, ada kopi ya, itu saya pikir rumusan yang menarik. Itu seperti gula bagi anak-anak muda akan datang ya betah dia di masjid kan. Nah saya pikir kalau dia wifi pakai masjid kan nggak mungkin dia main game di situ lah. Sebagai strategis ya. Nah sebagai pola pendekatan. Mereka cinta dengan masjid. Ya cinta dengan masjid sekaligus bermain game secara wajar. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan dalam dialog ini. Semoga anak-anak muda kita makin menyadari dan terselamatkan dari banjir game. Hegemoni game begitu masif di Indonesia. Seperti itu. Dan itu sebenarnya suatu kabar duka bagi kita, karena sebenarnya generasi adalah penerus bagi orang-orang yang ada sekarang ini. Generasi itu adalah nafas peradaban. Nah itu bahasa yang sangat menarik.